Я короче там побуду. Руки. А что не Бандера? Пригнись. Film diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Olena yang sedang berjalan ketakutan di tengah hutan, di mana Olena tiba-tiba dicekik oleh sesosok makhluk gaib yang dipercaya sebagai dewa kematian. Ternyata itu hanyalah mimpi. Lantas siapakah orang yang disebut namanya dalam mimpi buruk Olena barusan? Yah, itu adalah tunangannya bernama Andri. Mereka berdua akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Olena dan Andri tinggal bersama dan hidup bahagia di tengah konflik yang sedang menimpa negaranya saat ini. Setelah itu Olena yang masih kepikiran dengan mimpinya, lantas ia menelpon bibinya yang bernama Yevdoka, yang diketahui adalah seorang penyihir. Akan tetapi si bibi yang mengenal siapa Olena berkata, kalau dia tak perlu mengajari Olena tentang arti mimpi itu, sebab Olena lebih tahu tentang itu. Esoknya Olena menyaksikan live berita tentang invasi pasukan tentara musuh yang tengah menerobos perbatasan untuk memulai serangan di sepanjang perbatasan timur Ukraina. Dan salah satunya adalah kota kecil Konotov tempat Olena dan Andri berada. Di tengah situasi konflik itu dan banyaknya tentara musuh yang sudah berada di kota mereka, Olena dan Andri berencana untuk meninggalkan kota dan mencari tempat yang lebih aman. Dan diketahui kalau ternyata Andri ini adalah tentara aktif Ukraina. Jadi setelah mengantar Olena, dia akan kembali ke pangkalan militer. Sayangnya, tentara musuh sudah menyebar di beberapa titik perbatasan kota. Saat Andri akan mengambil jalan lain, Olena minta mengantarnya ke rumah si bibi saja, karena dia merasa kalau di sana akan lebih aman. Dan faktanya, hutan pun juga telah dijaga. Parahnya kali ini mereka kedapatan dan tidak bisa putar balik. Andri mencoba bersikap layaknya warga sipil yang akan lewat. Ketegangan pun dimulai ketika para tentara ini mulai memeriksa identitas mereka berdua, di mana salah satu tentara yang otak mesum pun mulai bersikap tidak sopan dengan menurunkan resleting jaket Olena, sehingga Andri pun yang tak terima mulai mengambil pistol yang dibawanya. Dan singkat waktu mereka pun sampai di rumah si bibi. Akan tetapi, akibat kejadian itu Andri terkena satu tembakan yang membuatnya sekarat. Panik melihat orang yang disayanginya itu sekarat, Olena kemudian membacakan doa berharap Andri bisa tertolong. Akan tetapi, itu sudah terlambat karena Andri keburu meninggal dan dibawa oleh dewa kematian. Dan ternyata inilah maksud dari mimpi buruknya kala itu. Esok harinya Olena membersihkan jasad Andri.
Dia merasa seakan dunianya hancur setelah kehilangan orang yang dicintainya itu. Di sini, Olena kemudian berkata pada sang bibi, kalau keadaannya saat ini sedang tidak baik-baik. Selama ini dia sudah melihat ratusan perang banyak kematian, tapi kali ini baginya sangat menyakitkan, di mana dia baru pertama kali merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Oleh karena itu, dengan kekuatannya, mereka yang sudah membunuh tunangannya itu harus mati tidak dengan damai. Setelah itu, dia menuju sebuah ruangan yang tampaknya telah lama terkunci. Dalam pantulan cermin terlihat bayangan dirinya dengan tato di lengannya yang menyerupai rantai pengikat. Ya, ternyata Olena adalah seorang penyihir yang telah hidup selama ratusan tahun. Andrilah satu-satunya alasan Olena mengubur kekuatan sihirnya selama ini. Oleh karena itu, kematian Andri inilah yang membuatnya terpaksa harus membangkitkan kembali ilmu sihirnya. Dan inilah pembalasan dendam sang penyihir. Beralih ke pasukan tentara musuh. Si komandan bernama Solid mengumumkan kabar buruk kalau mereka tak akan lagi mendapat kiriman makanan karena tentara Ukraina berhasil membombardir jalur pasukan mereka. Tapi kabar baiknya adalah mereka mendapat lampu hijau untuk mandiri. Itu artinya mereka bebas melakukan apapun pada warga sipil, mengambil alih seluruh milik warga sipil. Mereka pun mulai memasuki kota dan tempat pertama yang mereka datangi adalah kediaman seorang kakek yang hanya tinggal bersama dengan cucu sematawayangnya. Kemudian mereka mengantam si kakek hingga terkapar dan langsung masuk ke dalam rumah untuk menjarah apapun yang ditemukan. Dan inilah cucu si kakek yang bernama Katia, di mana salah satu tentara yang paling mesum pun bernama Bando langsung memeluknya dari belakang, memukulnya hingga pingsan dan memperkausnya tepat di hadapan teman-temannya sendiri. Sementara itu di luar rumah ada seorang nenek-nenek tetangga yang kebetulan lewat dan mendengar teriakan Katia. Dia kemudian menegur dan mengutuk tindakan para tentara-tentara ini. Akan tetapi, satu prajurit yang bernama Kalas secara refleks langsung menembaknya. Jelang beberapa saat mereka kembali dengan membawa banyak barang dan makanan. Tak lupa, si Bando juga membawa Katia ikut bersama mereka. Di sisi lain, Olena yang sudah mendapatkan kembali kekuatan sihirnya, dia kemudian mengambil sampel darah salah satu tentara yang menempel di bemper mobilnya untuk memulai santetnya. Dan ya, malam harinya salah satu tentara yang bernama Slur mulai merasakan gejala aneh yang tak biasa. Tiba-tiba saja, dia muntah darah bersamaan dengan adanya banyak rambut di mulutnya. Dan juga sebuah kertas yang bertuliskan, "Hutan ini akan jadi kuburanmu." Disusul dengan kakinya yang kesakitan, seolah-olah dicabik dari dalam sampai akhirnya dia pun tewas saat itu juga. Setelah menganggap jika apa yang terjadi pada anak buahnya hanya serangan jantung biasa, kapten yang merasa risih dengan kelakuan si Bando pun menyuruhnya untuk segera melepaskan Katia. Bando kemudian membawa Katia keluar jauh dari camp dan meninggalkannya begitu saja di jalan.
Katia yang malang pun akhirnya ditemukan Olena yang kebetulan lewat di situ dan langsung mengajaknya untuk balas dendam. Singkat cerita, saat malam hari sang kapten mengalami mimpi buruk. Dia seolah-olah berada di tempat seorang penyihir. Ia sebenarnya takut dengan kenyataan bahwa sihir itu ada. Tetapi karena terlalu keras kepala, ia pun memilih untuk tidak mempedulikannya. Santet terus berlanjut. Kali ini menimpa Bando si otak mesum yang tiba-tiba kencing darah yang membuat senjatanya itu perih. Namun karena malu memberitahu yang lain, Bando memilih untuk merahasiakannya saja. Sementara itu di pos jaga, dia yang bernama Owel sedang merindukan keluarganya. Tiba-tiba dia mendengar bisikan aneh yang seketika membuatnya tertidur. Olena tak sengaja menemukan foto keluarga Owel dan memiliki rencana lain untuk menyantetnya dengan cara yang berbeda. Dan terakhir yang bernama Roller. Dia disihir seolah-olah melihat beberapa uang kertas yang tergeletak di atas tanah. Keesokan harinya semua tentara mendapat pesan yang sama, yaitu hutan ini akan menjadi kuburanmu. Mereka pun teringat dengan kertas bertuliskan sama yang dimuntahkan oleh Sislur malam itu. Akan tetapi, komandan malah menganggap kalau ini hanya strategi cyber attack Ukraina untuk menyerang psikologi dan mental mereka semua. Mereka tidak boleh terpengaruh dengan hal semacam ini. Tak lama, muncullah salah satu tentara yang ketakutan. Ia mengajak kapten dan kawan-kawan untuk melihat satu lokasi yang sudah dipenuhi oleh pernak-pernik ritual menyeramkan. Masih dengan alasan yang sama, yaitu strategi musuh, kapten dan anak buah pun tak merasa ketakutan sedikit pun. Akan tetapi di sini mereka baru sadar kalau Roller yang berjaga semalam menghilang. Kemudian mereka mulai melakukan pencarian, mengikuti jejak kaki yang mengarah ke suatu tempat. Sampai akhirnya mereka menemukan Roller yang sudah terikat di pohon dengan mulutnya yang sudah terjahit rapat. Mereka tak sadar jika Olena berada cukup dekat dengan lokasi tersebut. Kemudian inilah yang terjadi. Dan lagi si komandan masih menganggap kalau ini hanya jebakan musuh. Sebab dia menemukan kail pancing yang mengait di celana salah satu anak buahnya. Kembali ke Olena, setelah menghabisi Roller, ia kemudian melakukan ritual pemanggilan roh jahat untuk memperkuat ilmu dukunnya. Sementara itu, si Bibi yang berada di luar rumah sontak merasa kaget melihat banyaknya burung gagak yang terbang di atas atap rumahnya. Dan salah satu dari burung gagak itu tiba-tiba saja jatuh dan mati seketika. Kemudian dia segera menemui Olena yang akan menyantet keluarga Owel, lalu meminta agar Olena mengakhiri balas dendamnya ini. Sebab si Bibi khawatir kalau semua ini hanya akan membuat Olena lepas kendali dan akan menjadi iblis yang sangat jahat. Akan tetapi Olena malah meminta si Bibi untuk tidak menasihatinya sebab dia lebih tahu. Ditambah lagi umur dia dan si Bibi terpaut jauh, yaitu ratusan tahun lebih tua dari si Bibi. Ya, ternyata ibu Yevdoka ini bukan bibi kandung Olena, melainkan hanya orang yang pernah diselamatkan Olena saat Perang Dunia Kedua berlangsung kala itu. Kembali ke camp si kapten. Kali ini giliran Owel lah yang terkena sihir. Ia seolah-olah melihat foto anak dan istrinya meninggal dalam kecelakaan. Sehingga dengan cepat Owel meminta izin pada si kapten agar diperbolehkan pulang ke negaranya.
До села треба. Чи ж яка херня відбувається? Дай ключі від джипа. Яке бляха село? Ти не бачиш? Нічого розумнішого не Di tengah situasi yang krusial seperti ini, Kapten tentulah menolak permintaan tersebut. Dan di saat Owell sedang sendirian, ia lagi-lagi diperlihatkan dengan gambar lain yang lebih mengerikan. Akhirnya, Owell dengan nekat mengambil alih kendaraan tim dengan maksud untuk pergi ke bandara. Dan ya, dia mendapat penampakan sosok Olena yang berdiri di tengah jalan. Owell yang ketakutan pun mulai mengendarai truknya secara ugal-ugalan sampai tak sengaja melindas salah satu temannya yang berada di dalam tenda. Kapten dan anak buahnya pun mencoba menyadarkannya dengan cara menghajarnya ramai-ramai. Tapi cara itu tidak berhasil karena Owell sudah terpengaruh oleh sihir yang membuatnya terus merasa ketakutan. матері будеш лежати у мішку поруч з тими, кого задавив. Keesokan paginya, tepat saat Kapten dan anak buah baru bangun, tentara pribumi pun melakukan serangan yang membuat mereka semua kalang kabut. Satu tentara yang menjadi pelaku penembakan nenek-nenek di depan rumah Katia pun akhirnya mendapat gilirannya ketika ia melihat penampakan sepeda yang berlumuran darah disusul oleh si nenek sendiri yang bergantung di atas pohon. Sampai akhirnya tak lama muncullah si Kapten yang tiba-tiba bersikap aneh dengan membuat tanda pada dahi si tentara itu, dan inilah yang terjadi. Командир, навіщо? Ya, si tentara itu yang diketahui bernama Kalas pun mati oleh sosok Olena yang menyerupai wajah si Kapten. Olena kemudian mengambil jantung si Kalas dan akan dia jadikan sebagai ritual untuk meningkatkan kekuatannya. Si Bibi sempat melarang Olena melakukan itu, karena secara tidak langsung itu akan semakin merubah fisik Olena menjadi lebih buruk. Akan tetapi, sebelum balas dendamnya tuntas, Olena akan tetap melakukannya dan meminta si Bibi untuk menjauh dulu. Kembali ke si Kapten dan anak buahnya yang masih bertanya-tanya tentang Kalas yang mati dengan kondisi jantungnya yang hilang. Pada titik ini logika dan akal sehat mereka pun mulai goyah tatkala menyadari jika insiden yang terjadi semakin lama semakin tidak masuk di akal. Namun Kapten yang ingin anak buahnya tetap tenang dan tak berpikiran macam-macam terus meyakinkan mereka bahwa semua ini hanyalah taktik regu pembunuh yang sengaja ditugaskan oleh musuh untuk menghancurkan mental dan psikologi mereka. Це українська ТРГ. Все, крапка. Dan ya, tanpa diduga asap tebal tiba-tiba muncul dari arah yang tak diketahui mengejutkan mereka semua. Dan juga Olena yang muncul secara mendadak di depan Kapten dan pasukannya, lalu memberi peringatan bahwa waktu mereka hampir habis dan kematian akan segera menjemput mereka di tempat ini. Esok harinya setelah sadar dari pingsan, mereka kembali terkejut saat mendapati jasad Kalas telah menghilang. Kemudian si Kapten dan anak buah memutuskan untuk melakukan penyisiran. Sementara Bando yang mulai merasa tak enak badan memutuskan untuk tetap di sini menjaga camp mereka. Tak lama setelah Kapten dan anak buahnya pergi, Bando kembali mengalami kejadian mengerikan. Kali ini dia kencing darah lebih parah dan seekor kelabang keluar dari pistolnya itu. Dalam ketakutannya, Bando segera mengendarai mobil untuk mencari dokter. Alih-alih menemukan seorang dokter, Bando yang pistolnya semakin lama semakin perih pun akhirnya tumbang di pekarangan rumah seseorang. Ia berteriak sekencang mungkin dengan harapan akan ada seseorang yang datang menolong. Dan ya,
Kebetulan sekali Bando akhirnya ditemukan oleh Katia. Dan inilah yang terjadi. Saya выродок, я знаю. Я ж не людина. Beralih ke si kapten dan anak buah yang seketika terhenti saat melihat beberapa potongan tubuh Kalas yang terkait pada ranting pohon. Di mana Oil yang sejak awal sudah terkena pengaruh sihir pun semakin merasa ketakutan dan memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Tepat saat Oil mati, muncullah Olena dari kejauhan, di mana si kapten dan anak buahnya pun langsung memberondongnya dengan peluru panas. Dan Вогонь на 3-ю годину! Падло, заспіваєш! Допоможи. Витягни кулі. jangan salah kira, Olena bukanlah sosok yang kebal akan senapan. Faktanya, ia tetap bisa terluka oleh beberapa peluru yang menembus di tubuhnya. Namun berkat kekuatan sihir yang kini telah dia kuasai, Olena mampu mengeluarkan peluru-peluru tersebut meskipun rasa sakit yang luar biasa tetap ia rasakan. Та це немає часу. Вони скоро знайдуть цим. Sementara itu si komandan yang berniat akan mengikuti jejak darah diingatkan oleh salah satu prajuritnya yang mulai mempercayai sihir bahwa ini bisa jadi jebakan dari penyihir. Tentu saja hal itu membuat si komandan geram karena prajurit tersebut terus-menerus menyebut tentang penyihir, sesuatu yang sama sekali tidak komandan percayai. Dan berdasarkan jejak darah Olena, kapten dan 3 anak buahnya yang tersisa akhirnya berhasil menemukan kediaman si Bibi tempat Olena berada. Kapten kemudian memerintahkan 2 prajuritnya untuk berjaga di luar, sementara ia dan 1 prajuritnya, kita sebut saja Lukas, akan masuk ke dalam. Tak lama setelah kapten dan Lukas masuk, 2 prajurit yang berjaga di luar malah terlibat perdebatan sengit mengenai masalah suku. Perdebatan itu memanas hingga mereka saling adu jotos dan akhirnya salah satu dari mereka pun akhirnya koit. Я башкир! Журка ты, бляха, вышком! Где, бля? Кир! Я Журка, бля! Kembali ke kapten dan Lukas yang sudah memasuki sarang penyihir tempat biasa Olena melakukan ritual, di mana mereka berdua tak sengaja melihat cermin ajaib yang dapat memantulkan realita. Що зі мною? С тобою усе нормально. Звідси вже нікуди не підете. Lukas yang terkejut oleh suara Olena pun langsung menembaknya hingga membuat 1 botol pecah dan melelehkan wajahnya sendiri. Kini yang tersisa hanya tinggal kapten seorang, di mana saat Olena muncul, kapten dengan cepat menghantam kepalanya hingga Olena dibuat tak sadarkan diri. Sama seperti si Bando anak buahnya yang bejat itu, si kapten juga melampiaskan amarahnya dengan memperkaos Olena dari arah belakang. Tapi tiba-tiba Я знаю де. ya, kapten ternyata sedang memperkaos Romli, yang dalam penglihatannya itu adalah Olena, di mana Romli langsung dicekik oleh Olena dan diambil jantungnya untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Kapten dengan cepat menyandra si Bibi yang baru datang. Namun karena pistolnya kosong, si Bibi berhasil lolos dan Olena langsung memukul si kapten hingga pingsan. Alih-alih akan makan jantung manusia lagi demi meningkatkan kekuatan sihirnya, si Bibi memberitahu tentang balas dendam Olena yang sudah selesai. Kini yang tersisa hanyalah si kapten seorang.
Untuk apa Olenna susah-susah meningkatkan ilmunya hanya untuk membalas satu orang? Terlebih lagi diketahui jika saat ini Olenna sedang hamil anak Andrei. Si Bibi menyarankan solusi yang lebih baik, yaitu dengan memanipulasi pikiran si kapten agar menjadi percaya bahwa penyihir itu ada. Setelah kapten dikembalikan ke kampnya dengan kondisi gila, pasukan Ukraina pun terlihat melakukan penyergapan. Karena kapten menjadi orang yang terakhir hidup dan bersikap tidak waras, maka ia dituduh telah melakukan pembantaian terhadap anak buahnya sendiri. 9 bulan kemudian setelah bayi pertamanya lahir, fisik Olenna sudah kembali normal setelah membuang seluruh kekuatan sihir dan pengaruh jahatnya. Dan film pun tamat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel Waktu Santai. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. In your love I found my home.